Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal teks biografi. Kalian yang sedang belajar mempersiapkan PSAT, semoga pembahasan soal-soal berikut bermanfaat dan nantinya hasilnya bisa memuaskan. Disimak ya penjelasannya. Nomor 1. Perhatikan kutipan biografi berikut dengan saksama. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini merupakan keturunan keluarga terpandang di Jawa. Dia lahir 21 April 1879. Saat itu, adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat Jawa, termasuk keluarganya. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Kutipan biografi R.A. Kartini tersebut termasuk bagian dari A. Orientasi, B. Permasalahan, C. Puncak konflik, D. Peristiwa atau masalah, E. Reorientasi. Perlu diketahui bahwa di dalam kutipan ini berisi tentang identitas, kemudian lahirnya R.A. Kartini, kemudian menceritakan keluarganya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Orientasi. Selanjutnya mari kita simak nomor 2. Berikut ini yang merupakan paragraf bagian reorientasi teks biografi adalah, ingat ya, reorientasi itu sama dengan penegasan ulang. Jadi biasanya reorientasi itu untuk menegaskan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan biasanya reorientasi itu berada di akhir sebuah biografi. Kita lihat nomor 1 atau A. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini merupakan keturunan keluarga terpandang di Jawa. Dia lahir 21 April 1879. Di sini menceritakan kelahiran R.A. Kartini. Berarti ini bukan reorientasi, melainkan orientasi. Kemudian Kemudian B, Kartini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan. Ya, di sini menceritakan kebiasaan Kartini, apa yang dilakukan, peristiwa apa yang dilakukan atau masalah apa yang dihadapi. Berarti di sini termasuk peristiwa atau rangkaian peristiwa. Berarti bukan reorientasi. Selanjutnya C. Dalam pandangannya, wanita tidak hanya harus bisa urusan belakang rumah tangga saja. Lebih dari itu, wanita itu harus punya wawasan dan ilmu yang luas. Dia pun mulai bergerak. Di sini ada aktivitas. Dia mulai bergerak mengumpulkan. Berarti di sini juga rangkaian peristiwa. Yang D, Kartini merupakan seorang wanita Jawa yang memiliki pandangan melebihi zamannya. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat pada tanggal. Ya, di sini juga ada pada tanggal 17 September 1904. Berarti di sini juga peristiwa. Berarti jawaban yang paling tepat sebagai reorientasi adalah E. Ya, kita tandai ya biar mudah untuk belajar. Ya. Kemudian yang nomor 3, bacalah kutipan berikut. Bacalah kutipan kalimat berikut dengan saksama. Karya-karya W.S. Rendra tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Kata penghubung yang digunakan dalam kalimat tersebut termasuk jenis. Ya. Di sini kita bisa mengenali kata hubung yang terdapat di kalimat ini adalah tidak hanya. Saya warnai beda ya, biar Anda mudah mempelajarinya. Tidak hanya tetapi juga. Ya, ini merupakan konjungsi atau kata hubung.
Ya, jenisnya di sini bisa disebut sebagai konjungsi korelatif karena berkorelasi. Ya. Kemudian di sini pilihannya tidak ada korelatif karena di sini korelatif itu jenis yang lebih khusus. Di sini ternyata yang lebih umum. Konjungsi antar kalimat berarti menghubungkan dua kalimat. Konjungsi intra kalimat, intra di dalam. Kemudian kata sambung, kata hubung, konjungsi antar paragraf. Ya, karena di sini kita lihat tidak hanya dan tetapi juga itu di dalam kalimat, maka disebut sebagai konjungsi intra kalimat. Jawabannya adalah B. Ya, selanjutnya kita perhatikan nomor 4. Ya. Kutipan ini untuk menjawab nomor 4 dan 5. Ia bernama lengkap John Winston Lennon, lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan wafat di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980. Pada umur 40 tahun, ini umur ya yang betul. Nah, pada umur 40 tahun, ia paling dikenal sebagai vokalis, komponis, penulis, dan aktivis politis yang terkenal di seluruh dunia. Selain sebagai pemimpin dari The Beatles, bukti bahwa kutipan tersebut merupakan tahap perkenalan adalah, kita lihat, menceritakan pengalaman hidup tokoh, memperkenalkan identitas tokoh, menjelaskan perjalanan karir tokoh, memaparkan awal karir tokoh, mengungkapkan waktu dan tempat kematiannya. Ya, di sini yang merupakan tahap perkenalan atau orientasi adalah B. Memperkenalkan identitas tokoh. Kita lihat kesalahan dalam kutipan tersebut terdapat pada kata vokalis, aktivis, komponis, wafat, politis. Ya, tentunya Anda tahu kesalahannya di kata wafat, karena wafat itu biasanya untuk orang-orang yang berjasa, misalnya presiden. Kemudian kita lihat soal nomor 6. Nah, ini kutipan untuk nomor 6 dan 7. Semasa kecil, Gatot Subroto dikenal sebagai anak pemberani dan sering berkelahi dengan anak-anak Belanda yang menghina anak-anak pribumi. Pada tahun 1923, Gatot Subroto mengikuti pendidikan militer dan menjadi KNIL, Tentara Hindia Belanda. Gatot Subroto selalu membela rakyat kecil dan menyumbangkan sebagian gajinya untuk membantu mereka. Arti istilah pribumi ialah A. Orang kampung, penghuni asli yang bergaul dengan orang Belanda. C. Penghuni asli yang merupakan keturunan Belanda. D. Penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. E. Orang asli dan lahir di Indonesia. Dari kutipan ini yang dimaksud pribumi adalah E. Orang asli dan lahir di Indonesia. Itulah pribumi. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Isi teks tersebut adalah A. Gatot Subroto dikenal sebagai pemberani dan sering berkelahi. B. Gatot Subroto mengikuti pendidikan militer dan menjadi KNIL. C. Gatot Subroto menyumbangkan sebagian gajinya untuk membantu Belanda. D. Gatot Subroto terkenal pemberani dan selalu membela rakyat kecil. E. Gatot Subroto selalu membela anak-anak pribumi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pemberani dan selalu membela rakyat kecil. Buktinya sebagian gajinya untuk keperluan rakyat. Kita lanjutkan soal nomor 8 dan 9. Febri Haryati atau dikenal dengan nama Bu adalah sosok penyerang andalan timnas sepak bola Indonesia. Ia menekuni profesi sebagai pesepak bola sedari muda. Ia bukan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Berkat kegigihannya dalam berlatih,
Sekarang beliau menjadi tulang punggung di garis depan timnas sepak bola Indonesia. Tema yang dikisahkan pada biografi di atas adalah di sini yang diceritakan adalah timnas sepak bola, berarti olahraga temanya. Jawabannya adalah C. Ya, selanjutnya, teks biografi di atas menggunakan pronomina persona tipe. Ya, kita lihat pronomina itu adalah kata ganti orang. Ya, kita lihat di sini menggunakan apa? Iya. Ya, iya itu berarti orang ketiga tunggal. Ya, mengapa tidak ketiga jamak? Kalau jamak itu mereka. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya. Soal yang ke-10 atau yang terakhir. Rasuna Said adalah pejuang wanita dan tokoh pendidik yang lahir di Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah pelajar yang tekun dalam belajar dan pintar. Oleh karena itu, pada masa sekolahnya ia dipercaya untuk mengajar adik kelasnya. Di luar jam sekolah, ia juga memanfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu agama dan aktif di organisasi. Ia pun ikut berjuang mengusir Belanda. Hal yang dapat diteladani dari tokoh pada kutipan biografi tersebut adalah A. Tekun, pintar, dan aktif berorganisasi. B. Berjuang, aktif berorganisasi, dan rajin. C. Tekun, pemurah, dan pemaaf. D. Taat, pintar, dan pemurah. E. Tekun, belajar, dan pintar. Ya, di sini yang bisa diteladani adalah tekun, pintar, dan aktif dalam organisasi. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya, demikianlah latihan soal teks biografi. Silahkan belajar dengan baik. Semoga hasilnya memuaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.